Katanya, merantau adalah cara terbaik untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita melangkah pergi, memeluk tempat-tempat baru, mempelajari budaya yang asing, dan tumbuh bersama ambisi-ambisi yang besar. Namun, seringkali kita terlalu sibuk melihat ke depan. Kita lupa bahwa dalam setiap langkah kaki menuju masa depan yang riuh, ada hal-hal berharga dari masa lalu yang tanpa sengaja tertinggal di belakang. Kita bergerak maju, namun perlahan melepaskan apa yang membentuk kita sejak awal. Lima tahun merantau telah berhasil membuat Raka terbiasa dengan ritme kehidupan yang baru. Riuh perkotaan, tuntutan pergaulan, dan bahasa yang serba seragam kini menjadi makanannya sehari-hari. Lidah yang dulu terbiasa dengan dialek yang kental kini telah melunak oleh kebiasaan baru. Sedikit demi sedikit, kata demi kata. Bahasa yang dulu paling akrab di telinganya sejak kecil kini mulai terdengar asing. Bukan karena tidak mau, tapi karena waktu dan jarak perlahan-lahan merebutnya. Tanpa dia sadari, gemerlap kota ini perlahan-lahan mengikis sunyi dan kedamaian kampung halaman. Oh iya, nanti lu ada rapat jam 3 kan? Gua kesana duluan ya. Oh, lu duluan ya? Oke, berarti ya. Gua nyusul duluan nanti. Gua mau kelarin dulu. Ini. Telepon. Ibu. Halo Bu. Halo Le, kapan mulai? Iya Bu, nanti tapi ya. Kowe sehat ah? Alhamdulillah sehat sih Bu. Ya udah Bu, nanti kabarin lagi Bu ya. Udah Bu. Raka yang sudah lama melangkah menjauh dan tenggelam dalam riuh rendahnya dunia perantauan akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Sebuah perjalanan kembali yang ia kira hanya untuk melepas rindu, namun ternyata menuntunnya kembali kepada akar yang hampir mati. Sini. Ya Mas, Piye kabar ya Mas? baik Mas, alhamdulillah. Saiki Mas Raka kuliah ning ndi? Hah? Iya. Masa karo bahasa Jawa Bali? Iya Mas. Udah lama gak bahasa Jawa. Ya Mas, kita lanjut ya. Siap. Mari Mas. Iya, mari. Baik kabar Le. Alhamdulillah sehat Kak. Jauh tengah. Iya Bu. Ibu sambut gawe panganan cek ya. Ya, Bu pakai bahasa Indonesia aja lah Bu. Ya, saya ini rasa bahasa Jawa tuh. Ngerti sih Pak, cuman agak susah ngomongnya. Kan ngomong lupa gimana? Sekarang ngapain aja? Aku kerja di sini. Kalau mancing gimana? Masih sering. Masih sering. Alhamdulillah.
Kamu gimana kuliahnya? Ya terus Pak, seru juga kuliah, main-main tapi Hari ini Raka sadar bahwa jarak ternyata bukan hanya soal sejauh apa kaki melangkah atau berapa kilometer bentangan jalan yang telah dilalui. Jarak yang paling menakutkan adalah ketika kita berdiri di depan orang-orang yang kita cintai, namun terasa ada sekat tebal yang membatasi. Bahasa yang dulu tumbuh bersama dengannya sejak kecil, yang menemaninya tumbuh dan bermain, kini perlahan terasa keluh saat ia ucapkan. Kata-kata itu mengendap di kepala, namun mendadak hilang dan terasa asing di atas lidahnya sendiri. Ternyata ada jeda yang terasa menyakitkan di balik sebuah tawa basa-basi. Ada rasa asing yang mengusik hati ketika tempat yang seharusnya disebut rumah justru terasa seperti wilayah baru yang tidak lagi dia kenali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, di sudut kamar yang penuh memori ini, Raka benar-benar menyadari bahwa perjalanan merantau tidak hanya memberinya banyak hal baru, tapi tanpa ampun, merantau juga telah merenggut bagian paling mendasar dari jati dirinya, sebuah identitas yang kini perlahan-lahan hilang dan terlupakan. Namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Raka memilih untuk menurunkan egonya dan mulai belajar lagi dari awal. Melalui bantuan kamus online di ponselnya dan riwayat pencarian kata yang terus ia buka, ia mencoba mengingat kembali kosakata yang sempat terlupa. Didampingi ibunya yang selalu sabar mengajari tanpa menghakimi, Raka perlahan melatih lidahnya yang kaku agar dapat kembali terbiasa. tadi gua mau nanya dong, kalau bahasa Jawanya saya sudah makan apa? Aku wis mangan. Oh, oke Bu. Aku wis mangan. Sebab pada akhirnya bahasa daerah bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan dari mulut ke mulut. Ia adalah struktur penyusun rumah bagi budaya kita, ruang aman bagi kenangan masa kecil dan akar terdalam dari sebuah jati diri. Ketika sebuah bahasa daerah perlahan hilang dari lisan generasi mudanya, kita tidak hanya kehilangan sekumpulan kata atau dialek. Di saat yang sama, kita sedang kehilangan sebagian besar dari identitas kita sebagai manusia yang berakar. Karena itu, pulang bukan hanya soal kembali ke tempat asal. Pulang adalah tentang merawat kembali apa yang hampir mati. Menjaga bahasa daerah berarti kita sedang merawat warisan berharga yang takkan pernah bisa tergantikan oleh apapun dan oleh zaman semodern apapun.